Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita masih ngebahas tentang email berafiliasi dan pada materi sebelumnya kita telah berhasil membuat akses produk untuk produk digital ya. Jadi aksesnya dalam bentuk akses default ya, modul default seperti ini. Ini contohnya kalau diakses oleh member jadinya seperti ini ya. Nah, ini biasa digunakan untuk misalkan produk yang di-download atau produk yang teman-teman tanpa perlu tanpa perlu evaluasi ya, hanya untuk di-download atau dibaca atau di ya sekedar digital produk pada umumnya ya, itu default ya, seperti ini contohnya. Jadi klien kita atau member kita atau pembeli dari produk kita bisa langsung mendapatkan akses di member area seperti ini ya. Nah, ini biasa digunakan untuk misalkan software atau aplikasi atau dalam bentuk tools misalkan desain ya, dan sebagainya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat terlebih dahulu produk untuk e-course atau training ya. Jadi biasanya untuk e-course atau training adalah produk dalam bentuk materi pembelajaran, dalam bentuk video atau dalam bentuk teks pembelajaran. Nah, di e-member afiliasi memungkinkan kita untuk membuat e-course ya, membuat training system sekaligus menyematkan sertifikat dan sebagainya. Nah, untuk itu saya buatkan terlebih dahulu kategorinya ya. Kita buat kategori baru, mungkin kita kasih kategori e-course sebagai eh, penanda ya, sebagai penanda agar kita lebih mudah ya di dalam mengklasifikasikan nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di menu kategori ini sudah ada kategori software yang sudah ada produknya yang namanya e-member afiliasi ya. Nah, ini sebenarnya sebaiknya bukan software ya. Kita kasih kategori kita ubah menjadi misalkan shortcode gitu ya. Nah, kita ubah kategorinya seperti ini. Misalkan karena e-member afiliasi merupakan aplikasi dalam bentuk shortcode. Nah, seperti itu ya. Jadi bebas nanti teman-teman mau mengklasifikasikan kategori seperti apa. Nah, sekarang kita sudah punya kategori produk namanya e-course. Nah, sekarang kita tinggal buat aja produk e-course-nya seperti apa. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya bagaimana caranya membuat produk e-course buat kita supaya nantinya apa yang kita pasarkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, yaitu dalam bentuk e-course. Nah, untuk membuatnya silakan tambah ya, silakan klik menu tambah, kemudian gambarnya atau cover produknya ya kita tambahkan juga di produk ya. Usahakan teman-teman klasifikasikan juga ya dalam folder-folder tertentu ya. Jadi supaya teman-teman mudah ya untuk produk, cover produk dan sebagainya kita bisa sematkan dalam folder produk ya. Nah, foldernya apapun bebas ya, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, anggaplah ini ya, kita bikin e-course namanya kelas website misalkan ya. Oke. Nah, di sini covernya kita pilih ya. Kelas website ini adalah e-course yang nanti kita akan buat ya. Nah, di sini kita kasih nama kelas website. Kemudian pilih kategorinya adalah e-course ya. Nah, teman-teman silakan jelaskan deskripsi singkatnya. Misalkan bangun website sendiri tanpa ribet dan tanpa coding. Misalkan seperti ini. Pada kelas ini, misalkan ya, kelas yang ditunggu-tunggu oleh pemula dalam
dalam mewujudkan website impian mereka. Contoh begini ya. Nah, di sini seperti pada materi sebelumnya dalam membuat produk digital, ya kita harus memasukkan harga, ya. Walaupun di sini nanti mungkin harganya gratis ya, nol ini, harga normal tetap harus diisi, ya. Misalkan di sini diisi harga normalnya 198.000. Sorry. Kemudian harga promonya 99.000. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian modul akses. Nah, ini nanti pembedanya ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat namanya pakai pilih modul pakai modul aksesnya adalah default. Sekarang untuk kelas atau e-course teman-teman harus pakai modul LMS ya. Nah, ini bukan keharusan sih, tapi sebaiknya pakai modul LMS ya, LMS modul. Kemudian modul lisensi karena dalam bentuk e-course ini tanpa lisensi ya. Kemudian jumlah lisensi karena tanpa lisensi biarkan saja tetap nol. Kemudian masa aktif teman-teman bisa atur mungkin lifetime ya. Kalau lifetime teman-teman berarti masa aktifnya adalah min 1 ya, min 1 hari. Jadi nanti akan diubah menjadi untuk lifetime, untuk selamanya ya. Kemudian user set access. Jadi ketika orang sudah membeli produk ini, mereka akan diubah menjadi apa ya? Misalkan kita ubah jadi premium ya. Kemudian next step. Nah, di sini sales page-nya apa? Misalkan kita bikin aja seperti ini ya. Ini boleh dikosongi dulu. Kemudian custom checkout karena ini adalah produk dari website kita sendiri, tidak perlu diisi. Deskripsi silakan nanti diisi ya. Pada materi ini tidak perlu kita isi ya. Kemudian next step. Nah, di sini aktifkan social proof. Nah, aktifkan atau tidak ya. Bisa diaktifkan, bisa tidak ya. Di sini saya aktifkan. Taruh mana posisinya? Mau bawah atau atas ya. Nah, ini contohnya social proof misalkan di sini ya, contoh seperti ini teman-teman. Mau taruh atas, mau taruh bawah, ini seperti ini tampilannya ya. Kalau dia di bawah, berarti dia akan tampil di bagian bawah seperti ini ya. Tapi kalau di atas nanti dia ada di atas ini ya, di bagian atas ya. Jadi tergantung kebutuhan kita, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini tampilkan semua transaksi atau hanya order yang lunas saja atau hanya yang pending saja atau semuanya tampil ya. Bebas teman-teman. Kemudian rahasiakan nama ya. Jadi kalau dirahasiakan itu ada seperti ini ya. Titik 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 atau bintang 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 kayak gini. Jadi ini user atau calon pembeli tidak tahu nama sebenarnya seperti apa ya, hanya dituliskan inisial saja di depan ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak dirahasiakan berarti akan tampil semuanya, tapi kalau dirahasiakan akan seperti ini ya, seperti yang muncul ya, titik 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 seperti ini. Oke ya, jadi kita rahasiakan. Nanti teksnya di sini teman-teman bisa atur ya. Misalkan telah order produk atau telah beli atau telah join misalkan. Ya, tergantung dari produk apa sih yang kita pasarkan ya. Kemudian next step ya. Di sini teman-teman kalau teman-teman mau atur komisi produknya ini khusus pada produk ini, kita atur komisinya 30% misalkan. Jadi di pengaturan komisi global yang ada di afiliasi komisi ini tidak berlaku, hanya berlaku pada produk yang lain. Tapi untuk produk ini, produk e-course ini dia akan mengacu pada komisi per produk ya. Jadi komisi bisa diatur pada sistem global atau semua menjadi satu, kemudian atau diatur dalam per produk seperti ini ya. Misalkan ini kita atur per produk aja 30%, generasi kedua mungkin 10%. Misalkan hanya untuk dua generasi atau hanya satu generasi aja cukup ya, seperti ini. Kemudian orang yang membeli produk ini teman-teman bisa kasih diskon pada produk yang lain misalkan ya.
Ketika orang sudah membeli produk e-course ini, dia akan mendapatkan diskon produk pada produk e-member afiliasi. Diskonnya berapa? Teman-teman bisa atur, misalkan diskon 20%, misalkan. Oh, orang yang beli produk ini akan mendapatkan diskon pada produk e-member afiliasi 20%. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa atur seperti itu atau tanpa diaktifkan. Jadi ya normal aja ya, ketika dia sudah beli ini, produk yang lain juga akan tetap normal pada umumnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga akan diminta untuk mengatur free campaign ya. Free campaign ini apa? Ketika orang membeli produk kita tapi belum melakukan pembayaran, maka secara otomatis dia akan dimasukkan ke dalam free campaign yang kita inginkan ya. Jadi pada free campaign ini biasanya kalau di saya, teman-teman, kita isi dengan konten untuk follow up ya, untuk penegasan atau untuk mengingatkan atau untuk memperjelas nih apa sih yang mau dibeli ya, seperti itu ya. Jadi di free campaign, karena kita belum membuat campaign satupun ya, kita buat tanpa campaign. Kemudian paid campaign ini orang yang sudah membeli. Jadi ketika orang ini sudah beli produk ini, produk kita, produk yang e-course ini, dia kita mau kasih edukasi apa ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk atau kita berikan edukasi tentang produk yang sudah dia beli, manfaatnya apa, misalkan cara menjalankannya atau cara menggunakannya dan sebagainya ya. Karena kita belum membuat campaign, kita pilih tanpa campaign terlebih dahulu. Nanti kita bisa sesuaikan ya. Kemudian di sini afiliasi aktifkan ya. Kalau afiliasi ini aktif, berarti member-member kita itu bisa ikut menjual produk e-course ini ya. Kemudian statusnya publish. Kalau publish berarti sudah bisa diorder. Tapi kalau masih belum publish berarti misalkan uncheck begini, ini belum publish, berarti belum bisa dijual ya, belum bisa diorder oleh member atau klien kita. Kemudian set homepage ya, nanti kalau sudah kita buatkan homepage-nya, dia akan tampil di homepage ya. Kalau belum ya, kalau tidak kalau di uncheck berarti dia tidak tampil ya. Nah, saran saya kita tampilkan ya seperti ini, kemudian submit. Oke, nah jadi hanya begini saja kita sudah bisa membuat produk e-course, dan ini adalah ketika kita klik, ini akan menyalin link checkout-nya ya. Jadi produk kita ini sudah bisa diorder ya. Ini sudah bisa diorder oleh klien atau pembeli kita ya. Nah, di sini ada kode unik ya. Kode unik ini sesuai dengan apa yang kita setup ya pada pengaturan pembayaran ya, pembayaran atau pada menu format invoice ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau pakai payment gateway ya, maka harganya akan berubah jadi bulat. Tapi kalau pakai pembayaran manual pakai bank, maka dia pakai kode unik seperti ini ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya, bagaimana teman-teman membuat produk e-course ya. Jadi di sini teman-teman sudah ada tandanya ya. Tadi kita sudah produk pertama kita membuat kategori search code, produk kedua dalam bentuk e-course. Nah, pada materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat akses untuk produk e-course ya. Jadi kita akan ketemu lagi ya kepada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.